Oke, thank you. Alright, oke, jadi selain daripada Syarikat Elken, saya ingin juga mengucapkan juga terima kasih kepada barisan upline yang telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar saya semasa berada di Elken, yaitu kepada senior upline, terutamanya MCCM Merici, lepas itu CCM Nani Baladus, MCCM Minicu, dan pastinya Bapak Elken Sabah, yaitu PCM MCCM Sengkokmeng. Oke, dan seterusnya terima kasih kepada semangat Angsalat Elken, karena semangat inilah yang buatkan kita sama-sama boleh terbang jauh, terbang tinggi bersama-sama di Elken untuk mencapai kejayaan. Oke, dan tidak lupa kepada barisan MMC, tim MC Minicu, karena memberi saya peluang untuk berkongsi satu produk yang hebat pada pagi malam ini. Terima kasih. Oke, yaitu Elken Spirulina, makanan terbaik untuk masa depan. Tahukah Anda, ketidakseimbangan pemakanan datang dalam berbagai bentuk dan boleh mempengaruhi setiap peringkat kehidupan kita. Oke, jadi sekiranya kita kekurangan zat makanan, akan terjadilah penyusutan badan, badan yang terbantut, kurang berat badan, sampai ada yang terjadi mungkin umur sudah tinggi tapi masih tidak tinggi-tinggi, masih 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 kurang lagi badannya. Oke, jadi lepas itu kekurangan mikronutrien dan vitamin atau mineral yang tidak mencukupi, sehingga kan keadaan kedalaman juga tidak stabil, sehingga menyebabkan banyak masalah kesehatan dan pemakanan yang berlebihan, sehingga menyebabkan berat badan berlebihan dan akhirnya obesity. Kalau di Malaysia memang tidak heran lah, antara negara yang memang banyak melahirkan pemimpin berlebih berat. Wah, orang yang berlebihan berat. Oke, jadi tidak heran. Oke, tapi kalau kita diakan, kita akan tahulah ini salah dia. Ya, kenapa boleh pemakanan tidak seimbang? Karena hari ini pemakanan masa kini, ramai yang suka makanan segera. Jangankan yang sudah besar, yang kecil-kecil pun tahu sudah mana itu KFC, McDonald, penjahat, dan semua itulah, Burger King, macam tahu pula semua ini. Dapatan juga ini sendiri lebih biasa. Tahu semua hafal. Lepas itu makanan yang mudah disediakan. Inilah nih. Kan time musim PKP, woi cepat habis betul nih barang nih. Kan mie Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Cepat juga kita jalan nih kalau balik-balik kita makan ini. Oke, jadi lepas tuh makanan sedap. Jarang lah hari ini kalau contoh kita bawa family pun pergi di luar mencari kita makanan yang sehat atau yang itulah, semua pun memang mau cari yang sedap. Memang kalau sedap pun cepat lah kena viral. Jadi jangan heran lah, kan pemakanan dari saya itu pun cepat kena viral juga sebenarnya. Kan semua. Jadi ini memang pemakanan pada masa kini. Oke, jadi ini sebenarnya tinggi dari segi lemak, karbohidrat, kolesterol, gula, kalori, dan juga garam. Tapi rendah pula dari segi vitamin, mineral, dan fitonutrien. Jadi keadaan ini sebenarnya boleh membawa pada kekurangan nutrien yang diperlukan oleh badan kita, dan akhirnya juga menyebabkan keadaan badan yang lebih beresid. Ya. Jadi badan manusia sebenarnya memerlukan 46 nutrien perlu daripada pemakanan harian kita. Sebab badan kita tidak boleh menghasilkan semua jenis nutrien yang seperti inilah, kan, apalagi dengan keadaan masa kini. Tapi nutrien yang kita dapat adalah sangat berkurangan, sangat berkurangan daripada pemakanan harian kita. Dan menurut pakar lagi, untuk mengekalkan kesehatan, kita patut mengamalkan pemakanan yang seimbang, yaitu 20% makanan yang beresid dan 80% pula makanan yang beralkali. Ini kita nampak gambar aja sana, kan 80% makanan beralkali, tapi 20% yang sadap-sadap pula itu. Jadi bolehkah di aplikasi ini dalam kehidupan kita? Kan memang adalah amat sukar sekali lah, sangat-sangat sukar. Bukan lagi amat sukar, memang susah ini. Kalau kita ingin peroleh makanan yang ideal, yaitu 80% beralkali dengan nutrien yang seimbang. Kan seperti inilah. Kan gambar di bawah. Dan bayangkan saja kalau pergi restoran pun ambil nasi campur, biasanya 2 daging juga 1 sayur. Kalau 2 sayur atau semua sayur macam lain macam susah kumotelan bah. Kan contoh begitulah. Kan kadang-kadang minta lagi nasi ayam, tambah nasi, ayamnya sedikit dikomplain lagi. Timunnya saya banyak tapi nasinya sih dia punya
ayam nih sedikit, Luki betul nih, Toki dia bilang. Kan, tapi bayangkan semua yang kita mau tuh semua adalah beresid, kan alkali. Timunnya satu sih yang alkali pun tidak pula habis, diampai saja. Ya. Nah, jadi ketidakseimbangan pemakanan hari ini memang sukar dikesan. Sebab ini seperti tanpa kita sedari, macam disedari, macam tidak disedari. Karena yang kita makan untuk kenyang saja, kan sedap. Tapi kita lupa betul-betul seimbang kah kita punya pemakanan. Kan, yang penting lapar makan, kan dapat kasih kenyang itu saja hari ini. Jadi ini semua menyebabkan diet yang tidak seimbang dan akhirnya nutrisi yang tidak seimbang. Jadi pada akhirnya akan mengganggu kesehatan kita. Bukan terus-teruslah, tapi akibat berpanjangan gaya hidup kita yang banyak, akhirnya pada umur-umur yang tertentu kita sudah mulai merasa kesan dia. Banyak masalah kesehatan akibat makanan kita yang tidak seimbang. Oke. Jadi adakah kita hanya hidup sekali? Adakah kita memendekkan jangka hayat kita sendiri melalui pemakanan? Kita menormalkan pemakanan yang tidak sehat. Maksudnya kita makan yang tidak sehat, tapi kita rasa macam seperti normal. Lepas itu kesehatan optimum, dan penyakit adalah bentuk tersembunyi bunuh diri secara perlahan-lahan. Itulah bukan hari ini kita makan tidak seimbang, hari ini kita jatuh sakit ataupun dapat penyakit. Tapi mungkin ambil masa. Tapi sampai masa dia, kita pun sudah terlambat. Jadi patut awal-awal. Sebab kita ini adalah apa yang kita makan. We are what we eat, dia bilang. Jadi kita makan yang sehat, sehatlah kita. Kalau yang tidak sehat, memang kurang sehatlah kita. Kita adalah apa yang kita makan. Sebenarnya kita sendiri yang menjadikan keadaan kita pada hari ini ataupun pada masa akan datang. Jadi mengubah diet Anda sebenarnya boleh menambah sehingga 13 tahun jangka hayat Anda. Maksudnya kalau boleh tambah tahunnya itu maksudnya kita pun sebenarnya dalam keadaan yang lebih sehat lah. Kalau sakit itu memang kurang lah berarti tahunnya. Jadi perubahan diet yang berterusan boleh memberikan keuntungan kesehatan yang besar untuk semua peringkat umur. Contohnya pada usia 20 tahun. Jika seseorang mula makan secara optimal pada usia 20 tahun, kan boleh menambah sehingga 13 tahun jangka hayat untuk laki-laki ataupun perempuan 10 tahun. Lepas itu jika seseorang pula memulakan diet yang sehat pada usia 60 tahun, boleh kasih panjang 9 tahun untuk laki, perempuan 8 tahun. Tidak kurangnya pula sedikit. Gaya pemakanan berasaskan tumbuhan pada usia 80 tahun akan tambah pula 3,5 tahun. Tapi janganlah kita tunggu sampai 80 tahun baru mau berubah kita punya diet pemakanan. Nah kita sampai nih, Ging. Bagus awal-awal. Oke. Oke, baru bisa. Alright. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mencapai nutrien yang seimbang? Salah satu pilihan pertama yaitu ambil 10 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Lebih daripada 10 jenis. Saya rasa bukan senang mendapat 10 jenis setiap hari. Itu diambil 9 hingga 17 sajian dari kumpulan warna yang berbeza. Kadang-kadang satu warna pun susah, apalagi mau berwarna-warna. Tidak mengandungi racun perusak dan bahan kimia. Ini lagi lah mustahil. Sebab kalau orang tidak simpan racun perusak bahan kimia, lambat penghasilan, lepas itu sayur-sayur pun rusak, tidak cantik. Orang pun tidak mau beli. Itulah kadang-kadang bila kita makan sayur masih kuat lagi dia punya bau yang bahan kimia atau beracun perusak. Bagi orang yang ada biosafe, bertualah. Oke. Dan harus dimasak pada kurang negatif 28 derajat Celcius. Ini pun mustahil juga. Sebab takkan didih air pun sudah 100 derajat Celcius. Jadi kita masak-masak sana sudah mendidih, mungkin tidak sudah hasil. Tinggal namanya sayur saja. Itu dia punya apalah. Itulah mungkin orang Jepun mungkin jauh lebih panjang umur. Saya orang makan yang mungkin tidak kurang, tidaklah sampai suhu yang tinggi lah. Pas para masak begitu, orang pun makan. Oke. Pilihan yang kedua yaitu ambil 46 jenis suplemen sintetik. Maksudnya satu kita ambil. Bolehlah vitamin B1, vitamin E, vitamin C, zinc, B12 beli satu-satu. Jadi memang bukan senang lah. Mahal lagi belanja nih. Kalau satu botol 10 ringgit, 460 sudah. Kalau ada satu botol 10 ringgit lah, mungkin 20 ringgit lagi sebenarnya. Mungkin beribu lah belanja kita. Terus itu pengambilan nutrisi pun mesti seimbang. Kadang-kadang kita pun tidak tahu. Kadang-kadang badan kita mungkin perlu vitamin H yang banyak, tapi kita ambil sedikit.
kan. Mungkin kita perlu vitamin B12 yang ngam-ngam kalau kita ambil terlebih dulu kan. Jadi membazir pula. Jadi sangat perlu pengambilan nutrisi juga harus seimbang. Oke. Jadi memang bukan terlalu mudah lah kan. Kita pun bukan sangat pakar pasal ini. Jadi pilihan yang ketiga, ambillah 5 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan dan tambahkan dengan spirulina. Kan, bukan juga ada spirulina saja tidak lagi memakan sayur-sayur atau buah-buahan. Kan, mesti juga kan, bukan sudah bilang, oh sudah makan daging apa, ndak pala makan sayur bah makan spirulina sih, oke sih ini. Makan Maggi lepas itu makan spirulina, oke sudah ini. Kan, sebenarnya salah. Kan silap kita punya pemikiran yang begitu. Kan spirulina adalah untuk kita tambahkan, kan tambah dalam pemakanan harian kita, tapi digalakkan juga ambil sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Nah, ini cara yang paling mudah dan juga paling senang diambil lah. Cara paling senang. Jadi apakah itu spirulina? Spirulina ini adalah hidupan yang paling kuno. Kan telah wujud di bumi sejak 3,5 bilion tahun dahulu. Kan sehingga hari ini masih ada. Maksudnya orang yang makan spirulina ini pun panjang umur lah. Ini udah boleh sampai hari ini juga. Kan boleh bertahan sampai hari ini. Sumber nutrien yang segera dan 1.000 kali lebih tinggi kandungan nutrien berbanding dengan rumpai laut atau sayur-sayuran. Daging bukan 1, bukan 10, bukan 100, 1.000 kali dia bilang. Kan jadi bayangkan kehebatan spirulina, ya. Dan spirulina juga sebenarnya sudah dikirap di dunia di peringkat antara bangsa. Jadi daripada FAO mengatakan makanan terbaik masa depan, dan juga daripada FDA kan spirulina merupakan suplemen nutrien yang terunggul dan juga pertumbuhan kesehatan satu dunia. Kan bukan setakat bilang di KK di Labuan, di Sabah di Malaysia, tapi pertumbuhan kesehatan sedunia mengatakan spirulina ialah suplemen kesehatan yang terbaik untuk manusia abad ke-21. Jadi sebenarnya terdapat banyak jenis atau jenama spirulina di pasaran. Kan, dan spirulina pun sebenarnya ada banyak jenis juga. Lebih kurang ada 35 jenis, tapi bukan semua yang manusia boleh makan lah. Kan mungkin ada dalam mungkin 3 sih yang boleh makan. Kan, tapi yang paling terbaik adalah yang jenis plantasis lah, seperti itu Elken spirulina. Yang mana pilihan terbaik? Confirm lah kita punya Elken spirulina lah, jangan salah pilih lah. Nanti terbeli pula spirulina untuk ikan. Susah juga. Oke. Alright. Jadi Elken spirulina merupakan pilihan yang paling terbaik untuk Anda, pilihan bijak Anda, karena dia ada 5 keunikan Elken spirulina. Itu yang pertama, rekod berprestasi, desakan organik, anugerah tempat tanda antara bangsa, pengasas terkemuka, dan 12 analisis, kajian saintifik dan juga klinikal. Ini sebentar mungkin kita boleh huraikan juga lah. Okay. Jadi Elken spirulina hari ini ada 2 bentuk. Satu yang bentuk serbuk dan juga dalam bentuk tablet. Kan serbuk ini kan kira agak barulah, dia sesuai untuk kanak-kanak dan juga warga tua. Lepas itu Elken spirulina yang tablet sesuai untuk dewasa. Pilihan yang on the go, senang lah kan, boleh makan begitu saja secara cepat kan, sangat senang. Ya. Jadi Elken spirulina yang tablet sesuai untuk pengambilan semua orang. Dia boleh membekalkan nutrien dan tenaga dengan mudah dan cepat. Kan biasanya memang memberi tenaga yang cepat lah. Mungkin walaupun kadang-kadang belum sempat makan untuk dapat tenaga, tapi makan spirulina pun sudah memberi kita tenaga untuk melakukan sesuatu lah setiap hari. Memang sangat-sangat luar biasa. Kan itulah kalau orang yang berpuasa kan makan spirulina sejak time awal pagi dia kan sahur dia memang boleh bertahan kan masih ada tenaga sepanjang hari. Jadi serbuk Elken spirulina ini untuk lebih berat untuk anak-anak lah kan, terutama anak-anak memang jarang suka makan sayur buah-buahan kan, jarang lah, sangat jarang kebanyakan hari ini. Tidak tahu kenapa hari ini, kalau dulu mungkin makan lagi kan, tapi anak-anak hari ini, anak-anak siswi ini susah betul mau makan sayur kan. Jadi ini sangat membantu lah. Pasti takut untuk menelan atau maunya Elken spirulina dalam bentuk tablet, terutama mungkin orang yang warga tua, ini juga sangat membantu Elken spirulina powder kan. Inilah kan, sebab sesuai untuk warga tua yang punya masalah seperti selera makan yang kurang, susah makan sebab mungkin gigi kurang sudah, hati mau juga makan tapi tidak sudah gigi gigit, susah juga, pemakanan tidak seimbang, kekurangan otot akibat pengambilan protein tidak mencukupi, takut menelan tablet, karena orang yang berumur takut menelan yang tablet kan.
Lepas itu immunity yang rendah. Jadi ini Elken Spirulina powder sangat memudahkan untuk yang warga tua juga, kan, yang mungkin berumur yang agak tinggi lah, ya, sangat bagus. Jadi kandungan nutrien untuk kedua-dua bentuk Elken Spirulina ini, yaitu tablet dan juga powder, sebenarnya sama saja, yaitu dia ada 5 nutrien utama, di mana terkandung sudah 46 jenis nutrien yang perlu. Sebenarnya spirulina lebih daripada 60 jenis, tapi sudah mengandungi ada 46 jenis yang diperlukan, memang semua sudah ada di dalam lah, kan, yaitu 5 nutrien utama, yaitu 20 adalah mineral, 18 vitamin, 18 protein tumbuhan, termasuk juga karbohidrat dan juga lemak. Nah, ini semua ada. Dan 6 nutrien dengan kandungan yang sangat tinggi, yang tinggi dalam Elken Spirulina, ialah contohnya ialah zat besi, yaitu 56 kali lebih tinggi daripada bayam. Dan klorofil 30 kali lebih tinggi daripada rumput gandum. Dan lepas itu beta karotin 18 kali lebih tinggi daripada apel. Dan lepas itu protein pula 5 kali lebih tinggi daripada susu. Dan bayangkan, kadang-kadang anak-anak pun ada yang mungkin tidak minum susu, suka minum susu, makan spirulina dia lebih tinggi lagi. Asid gamma linolenic 3 kali lebih tinggi daripada minyak evening primrose, dan vitamin B12 lebih 25 kali lebih tinggi daripada hati lembu. Nah, sebab kalau kita banyak makan hati lembu pun susah juga, kan, bagus makan spirulina. Oke. Jadi nilai nutrisi Elken Spirulina pula berbanding makanan yang lain. Kan, contohnya 30 tablet Elken Spirulina. 30 tablet kan. Contoh mungkin kita makan 10 biji pagi, tengah hari 10, mungkin petang atau malam 10. Seolah-olah kita sudah mendapat nutrisi daripada 550 biji apple. Kan, bayangkan. Sebenarnya Elken Spirulina ini jauh lebih murah. Kalau apple 1 biji RM1 pun, bayangkan sudah RM550. Kan itu nilai dia, perbandingan dia. Spirulina 30 biji baru berapa senti. Sangat-sangat sudah sangat murah dibandingkan dalam Elken Spirulina. Kan, seperti 20 anggur, 31 mangkuk nasi. Susah aja kita mau talan nih mangkuk nasi ini 31 mangkuk untuk mendapat nutrisi. Kan bagus telan ya 30 Elken Spirulina. Oke, 23 lemon, 20 cili benggala, 18 telur, semua itulah. Oke. Jadi apa itu 5 keunikan Elken Spirulina yang menyebabkan Elken Spirulina adalah merupakan pilihan yang paling terbaik di pasaran? Yaitu yang pertama ialah rekod berprestasi, pisahan organik, anugerah tempatan antarabangsa, pengasas terkemuka, 12 analisis, kajian saintifik, dan juga klinikal. Yaitu keunikan yang pertama, dia memang nomor 1 spirulina di Malaysia lah. Dan di Elken pun memang ini adalah produk yang nomor 1. Dan mendapat penganugerahan juga Brand Award daripada Malaysia Health and Wellness, dan sudah lebih dari 1 juta pengguna setia. Sebenarnya lebih, sudah berjuta-juta lemon. Oke, dipercaya melebihi 25 tahun. Dan spirulina ini daripada awal Elken sehingga hari ini memang masih bertahan antara produk yang memang paling unggul, yang paling diminati ramai juga karena orang di luar sana yang mungkin pernah jumpa dengan Elken dulu, dia ingat spirulina itu ialah Elken. Makan Elken kah? Bagus tuh Elken dulu. Kan, tapi sebenarnya itu adalah spirulina. Begitu sinonim sangat luar biasa. Siapa yang tidak tahu? Semua orang pun memang tahu Elken spirulina. Kan memang yang paling terbaik. Kan kadang-kadang sudah coba-coba di luar, akhirnya balik juga pergi spirulina. Banyak rangkaian saya pun begitu juga, kadang-kadang coba-coba guna produk di luar, akhirnya spirulina Elken juga yang paling terbaik. Kan, balik juga. Itu yang luar biasa lah. Tidak disangkal. Yang keunikan kedua ialah disakan organik. Kan, disakan organik dengan 50 tidak. Kan banyak pula dia tidak nih. Kan antara dia yang paling penting ialah tidak ada bahan kimia, tidak ada pencemaran, dan tidak ada quality rendah. Maksudnya quality dia semua adalah tip-top. Kan semua yang mantap punya lah. Oke, tidak perlu kita risau. Kan, dari semua kan kawasan penanaman, proses penanaman, pemprosesan, pengendalian, penyimpanan, ujian, penyimpanan rekod semua berunsur kan sangat memang tidak ada yang terbaik lah, semua yang terbaik. Oke. Jadi mengapa perlu organik? Kenapa organik? Mengapa mau beli sayur organik juga di luar?
Kan, kenapa perlu spirulina? Kan sebagai organik, satu ialah lebih sehat, kan lebih tinggi kandungan nutrien, lebih sedap dan juga mesra alam. Kan, mesra alam. Sayur-sayuran dan buah-buahan organik mempunyai 80% lebih tinggi kandungan nutrien berbanding dengan hasil tanaman yang biasa. 80%. Jadi jangan heran lah karena kalau kita beli sayur organik di luar, memang harganya lebih tinggi daripada sayur yang ditanam secara biasa. Kan? Tapi saya rasa kan macam manapun Elken spirulina memang jauh lebih baik lagi dari segi kandungan nutriennya. Oke. Dan keunikan yang ketiga ialah anugerah tempatan dan juga antarabangsa. Daripada permulaan penyelidikan dan pembangunan sehingga penanaman, praproduksi, pasca produksi, quality sehingga pemasaran semua mendapat pengiktirafan, mendapat anugerah yang memang diakui kan Elken spirulina adalah yang paling terbaik lah dan sangat dijaga quality dia, itu yang paling penting. Yang keempat ialah pengasas terkemuka, bukan saja-saja orang yang jumpa ini Elken spirulina atau apa kan, tapi kita ada Bapak Elken spirulina yaitu Profesor Kinkodo. Lepas itu diteruskan pula oleh pengkaji Elken spirulina generasi yang kedua yaitu Dr. Yasumasa Kodo. Kan memang sangat lebih. Jadi kan orang kan R&D untuk Elken spirulina sentiasa diteruskan. Sebenarnya mungkin lebih banyak lagi kandungan nutrien dalam spirulina yang mungkin tidak dikenal pasti. Tapi bayangkan yang kita tahu pun sebenarnya sudah lebih daripada 60 jenis. Nah, yaitu memenuhi bukan itu sampai 46 nutrien perlu setiap hari. Jadi yang keunikan kelima ialah 12 analisis, kajian saintifik dan juga klinikal. Yang pertama yaitu pengurangan LDL yaitu kolesterol buruk yang menyebabkan penyakit jantung sebanyak 78,9%. Jadi SOD yang tinggi membantu memperlahankan proses penuaan sehingga hampir 50%. Tadi pun di awal-awal tadi pun kita cerita bila pemakanan kita seimbang ataupun boleh dikatakan kalau kita makan spirulina kita punya jangka hayat pun ditambah. Sini lagi hebat sehingga hampir 50%. Itulah banyak leader di Elken kan mungkin angka itu mungkin sudah agak nih tapi itu orang bilang just a number orang bilang. Wis akan repol. Tapi badan tetap sehat kan nanti masih nampak awet muda. Mungkin sebenarnya sudah 50 lebih tapi orang nampak mungkin masih awal 30-an. Itu yang luar biasa. Perkara ini tidak mustahil untuk orang-orang Elken lah. Oke, tidak mustahil. Oke, yang ketiga ialah kira-kira 16% peningkatan pembaikan microflora gastrousus. Lepas itu dia mengurangkan penyakit hati berlemak sekurang-kurangnya 50%, meningkatkan beta karotin sebanyak 3 kali ganda. Lepas itu hampir 3 kali ganda kandungan beta karotin dalam Elken spirulina. Dan yang ketujuh ialah hampir 3 kali ganda kandungan vitamin E. Yang ke-8 2 kali ganda kandungan phycocyanin dan ke-9 2 kali ganda kandungan klorofil. Semua kandungan ini sebenarnya sangat membantu memperbaiki masalah kesehatan kita. Kan kandungan protein kan yang memang melebihi 50 dan lebih banyak mineral berbanding jenama lain dan lebih banyak vitamin berbanding jenama yang lain. Itu memang ini ada kajian, ada analisis, ada kajian saintifik, bukan suka-suka, tapi memang ada report ya. Kan ini adalah cuma ringkasan daripada kajian-kajian tersebut lah. Oke, daripada analisis saintifik. Jadi siapakah yang memerlukan Elken spirulina? Sebenarnya semua kita perlu Elken spirulina. Tidak kira peringkat umur, kan laki, perempuan, dewasa, kecil, semua perlu. Wanita yang hamil, seisi keluarga, bayi dan anak-anak yang kecil, kan macam anak-anak saya memang awal-awal sudah makan spirulina. Kan sampai susah mau dikontrol, memang pandai minta balik-balik. Kan itu yang lebih biasa adalah kan jadi tapi yang bagus memang sistem imun sangat bagus dan kalau mungkin ada masalah mungkin demam tapi dia sangat cepat sembuh. Oke. Ibu menyusu, cerewet makan, inilah anak-anak hari ini kan tidak apa kita ada spirulina yang boleh membantu lah. Orang dewasa yang bekerja, warga emas, semua penggemar sukan sangat makan spirulina memang memberi tenaga. Dan jadi ini adalah antara perkongsian pengalaman lah orang yang menggunakan Elken spirulina sebelum dan selepas. Contohnya orang ini yaitu Tan
Tan Haoyong kan sebelum ambil spirulina dia memang migrain teruk dan ambil obat menahan sakit sejak 6 tahun. Kan selama sejak 6 tahun yang lalu lah. Kan selepas ambil Elken spirulina, migrain hilang dan tidak lagi bergantung kepada obat penahan sakit. Tengok wajah dia pun ada sudah senyuman dia, cuma dia tidak tengok kita. Malu-malu dia. Oke, apa? Oke, yang seterusnya ialah liminonafisin. Sakit kitaran haid dan migrain sejak umur 13 tahun. Kadang-kadang pun tangan sejuk. Sejak bayangkan berapa lama sudah dia menghadapi masalah itu. Sejak umur 13 tahun. Kan? Tapi selepas guna Elken spirulina, sakit kitaran haid dan migrain berkurangan dan badan pun bertambah sehat sudah. Okay. Ini orang yang umur 31 tahun, Yo Kian Lin, sebelum guna Elken spirulina ketidakselesaan pada awal kehamilan. Dan sehingga bayi dia lahir dengan masalah kurang berat badan. Kan? Tapi selepas guna Elken spirulina, kan, ketidakselesaan menjadi kurang dan badan bertenaga, walaupun bayi dia pada awalnya kurang berat badan selepas lahir, tapi akhirnya dengan spirulina bayi membesar dengan sehat juga. Kan? Sangat-sangat luar biasa lah. Oke. Jadi apakah cadangan pengambilan untuk Elken spirulina tablet? Ambillah 2 atau 3 kali sehari, 2 hingga 3 kali sehari sebelum atau selepas makan. Kalau rasa-rasa mau kurang sedikit berat badan, ambil sebelum. Ataupun kalau mau tambah berat badan, ambil selepas makan, ambil makan Elken spirulina. Dewasa ambil 5 hingga 10 tablet setiap kali, dan kanak-kanak 1 hingga 4 tablet setiap kali. Ini untuk yang di bawah 12 tahun lah. Tapi saya rasa banyak anak-anak sekarang pun belum pun sampai 12 tahun, lebih-lebih sudah mengambil Elken spirulina. Itu sangat-sangat luar biasa lah, sangat aktif. Oke. Jadi untuk Elken yang serbuk, Elken spirulina yang serbuk, campurkan 1 sudu serbuk spirulina ke dalam air atau jus buah atau taburkan pada makanan 3 kali sehari. Kan ini lebih senang. Kan kalau saya campur ini cara yang paling senang untuk campur dalam susu budak lah. Kan kalau tablet paksa lagi makasih hancur lah, tapi ini ambil saja. Kan ataupun campur dalam makanan, kan baby pun boleh. Oke. Jadi ini antara ide-ide lah cara kreatif untuk menikmati kandungan berkhasiat dengan serbuk spirulina. Lempeng spirulina, macam-macam lah kita beli nampak di sini. Keju spirulina, wih macam sedap pula ini. Kan bikin turun air liur saja. Kan ini orang bilang kan resepi yang sehat lah. Kan resepi yang sehat. Kan jangan pula ada testimoni kawan downline punya downline tuh hari lepas guna produk MRT Elken sehat sudah, ada spirulina dan produk lain sudah ada sehat, dia bilang apa lain, dia bilang boleh aku minta resepi ikan 3 rasa kan, dia bilang. Sebab mungkin dia lama sudah tidak makan ini, sebab sebelum ini sakit kan, jadi dia rasa lebih sehat, dia mau try lah. Itu dulunya cerita lah, dari ketawa juga ada lucu dia, tapi orang bilang kan nampak happy lah dengan produk Elken, dia kembali sehat sampai minta 3 rasa lagi, luar biasa. Oke. Jadi Elken spirulina, nah sekarang ini dengan wajah yang baru lah, dia punya packaging baru. Kita ada packaging yang kecil 150 biji, ini memang sangat cute. Kan saya beli tuh hari 1, kan sampai anak pun berebut, derang cute dia bilang, kan senang mau makan. Nah, itu paksa mau beli 2, beli lagi. Padahal kalau mau jimat mungkin beli yang besar, tapi karena mau botol saja. Nah, ini pun senang dibawa lah. Kan? Lepas itu Elken spirulina 350 biji, 650 biji, 1000 biji, dan yang 3000 biji seperti yang sebelum ini. Wajah baru dengan packaging yang baru, pasti harga pun baru lah. Oke. Tapi good news juga mungkin bagi yang mau menyempat, masih sebenarnya kalau di brand saya pun sempat lagi beli untuk 300 biji dan 500 biji lah masih dijual sehingga habis stok. Untuk 1200 biji memang habis sudah. Jadi siapa yang mau pajak nih 500 biji, 300 biji masih dengan harga yang sebelum ini, cepat-cepat ada peluang lah. Kan masih ada. Sehingga habis stok. Oke. Jangan habis stok baru kita mengaus. Tapi jangan risau. Elken spirulina packaging yang baru pun sebenarnya lebih kurang harga dia. Oke. Jadi Elken spirulina kan kira-kira dalam bentuk apa? Ini hari ini pasti membantu kita mencapai kesehatan yang dengan lebih mudah. Pasti semua pun panjang umur, lebih sehat, awet muda, kan, dan sentiasa bertenaga. Oke, jadi saya rasa perkongsian saya untuk topik Elken spirulina ini, sehingga di sini saya harap apa yang
saya kongsikan, sama-sama boleh membantu lah, dan sama-sama saya pun belajar, sama-sama kita hari ini sama-sama boleh belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Kembali kepada MC kita yang luar biasa, ini RSM Asia. Thank you. Jumpa Anda semua di puncak kesehatan Elken.